205 Kala, Dinas Pendidikan Kota Bandung, kelompok kerja inklusif, kemudian Kementerian Pendidikan Bandung, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Indonesia, ingin mempersembahkan apa yang sudah kami kerjakan. Ini adalah rangkaian keempat dan setelah ini banyak PR. Kami butuh support sang juara yang hari di sini, Bandung tentunya. Inilah persembahan kami, Pokja, Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk Bandung 205. Kami apresiasi bersama. Saya selalu berusaha mencari sekolah yang mau menerima keadaan anak saya Air. Kami pun mendatangi SMP negeri dengan harapan besar Air bisa bersekolah di sana. Ada apa dengan Air? Apa yang salah dengan Air? Kenapa Air tidak bisa sekolah di sini? Kalau anak ibu kami terima, bagaimana dengan kredibilitas sekolah kami? Sekolah kami tidak akan sesuai 100%. Saya tidak akan pernah berhenti untuk mencari sekolah buat Air, anak saya. Sesaat muncul secercah harapan bahwa Air bisa diterima di sini. Tapi dari mana saya punya uang sebanyak itu? Kita ada pelajaran sampai sekarang Bu, jadi yang ini COVID untuk pendidikan saya. 26 juta bukan jumlah sedikit. Dari mana saya bisa mendapatkannya? dipermainkan oleh teman-teman.
di mana sekolah harus ramah, tidak diskriminatif, aman dan nyaman. Dengan adanya deklarasi ini, diharapkan pendidikan dapat mengakomodir keberagaman. Beberapa sekolah di Bandung yang sudah inklusif, di antaranya SD Negeri Pasir Bumi, SMK Negeri 9, dan SMP Nasional. Di ruangan ini ada kepala sekolah SD, SMP, SMA yang memiliki Bandung. Dan yang barusan kita saksikan bersama-sama Bapak dan Ibu, banyak saudara kita yang masih membutuhkan sekolah, dan hanya sekian sekolah yang memfasilitasi. Kang Emil yang kami banggakan sebagai pemilik Bandung, mimpinya kita ingin menjadikan Indonesia inklusif, tidak hanya sekedar Bandung. Pagi hari ini Bapak Wali Kota sudah hadir di tengah-tengah kita, dan Bapak Kepala Sekolah dari SD, SMP, SMA juga hadir. Baik, kita buka dan mari kita ramah terhadap anak-anak yang susah dan layak. Kang Emil, oke, jangan sampai terbawa larut saya. Saya sudah menyediakan podium dan saya juga sudah menyediakan sesi untuk ini bukan talk show, tapi ini sebuah keberagaman. Kami bisa milih di sisi protokol di sini atau mau di sini. Mau di sini kan? Oke, bangga Kang Emil di haturan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati ibu kita semua, Ibu Popong Kecil Junjunan, alhamdulillah hadir. Sedang tidak ada silang katanya, bisa berkenan tepuk tangan untuk beliau. Insya Allah aman karena palunya sudah ketemu. Yang saya hormati para pejabat dari Kemendikbud, ada juga sahabat kita anggota DPRD Kota Bandung juga. Kita hari ini mengingatkan satu, jadi warga Bandung khususnya harus banyak bersyukur. Bapak Ibu bisa ke sini, udaranya cerah ceria, udaranya segar. Saudara kita di Kalimantan, di Sumatera tidak bisa bernapas. Syukuri nikmat Allah. Yang pertama, diberi
tempat tinggal bekerja di kota yang istimewa ini. Bobotoh Persib sudah mengumpulkan lebih udunan 250 juta untuk disumbangkan kepada mereka-mereka yang terkena korban asap sebagai tanda simpati kita terhadap mereka. Kedua, syukuri nikmat kesehatan. Bapak Ibu bisa berjalan kaki dulu di sini. Coba lihat saudara-saudara kita yang di rumah sakit. Apa yang terjadi? Mereka berharap bisa bersilaturahmi, bisa makan minum, bisa jalan-jalan, dan mereka tidak bisa karena sedang sakit. Maka kita syukuri nikmat sehat. Syukuri juga nikmat hidup di kota Bandung yang warganya rata-rata somean. Ya. Tahun ini Bu Popong kita skornya lebih dari 70 dalam indeks kebahagiaan. Jadi warga Bandung rata-rata warga bahagia se-Indonesia. Jadi hese tinggal lebaran di kota Bandung. Juga syukuri nikmat kita bisa bekerja menjadi orang yang bermanfaat. Ciri manusia itu yang baik ada 3, selalu saya sampaikan. Jadilah manusia yang bermanfaat, itu ciri orang paling baik. Kalau tidak bisa bermanfaat, jadilah orang yang menyenangkan. Kalau datang membawa kegembiraan. Kalau tidak bisa bawa manfaat, bawa kegembiraan, minimal jangan menyusahkan. Tapi saya lihat di sini, Bapak Ibu semua yang hadir di ruang ini adalah orang-orang manusia terbaik yang ada di kota Bandung, yang hidupnya sehari-hari memberi manfaat buat masyarakat. Ya. Jadi mari kita bersyukur. Undang-Undang Dasar 1945 sudah menegaskan salah satu tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Manusia lahir di bumi ini berbeda-beda, tidak ada yang sama. Bahkan manusia yang kembar sekalipun, selera makannya pasti beda. Bagi dandanan sarwa wajahnya sama, urusan selera pasti beda. Tidak ada yang sama. Sandingkan itu miliar-miliar manusia di seluruh dunia, tidak ada yang sama. Itulah luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap yang namanya makhluk, yang namanya manusia. Tapi konon katanya di dunia ini menurut penelitian ada 10 manusia yang wajahnya mirip-mirip, walaupun berbeda bangsa dan bernegara. Jadi mereka musika Ridwan Kamil tapi Afrika, ya, mana suatu hari ketemu ya. Ada 10 orang yang mirip kita di dunia ini. Makanya suka ada lomba mirip-mirip artis ya, lomba Michael Jackson, lomba Ronaldinho, ya. Ada yang mirip Pak Jokowi jadi bintang iklan dan seterusnya. Jadi manusia diciptakan berbeda-beda. Siapa kita yang menentukan manusia-manusia itu harus bagaimana? Bukan kita. Kita selalu beranggapan seolah-olah yang namanya manusia semua standarnya sama. Cerdas, mudah diajak untuk melakukan kegiatan-kegiatan kependidikan dan lain sebagainya. Tidak ada yang namanya istilah cacat, yang ada itu unik. Setiap manusia adalah unik. Disinilah tugas kita, saya titip, mendidik semua jenis manusia. Suka tidak suka, mereka adalah manusia yang punya roh, yang perlu diberi asupan-asupan. Karena ciri manusia yang paripurna itu ada 3.
badannya sehat karena diberi makan olahraga dan makanan bergizi, otaknya cerdas karena diberi makan ilmu, hatinya soleh-solehah, baik hati karena diberi makan ibadah. Semua butuh asupan. Bapak Ibu tahu orang terkaya sedunia namanya Bill Gates, pemilik sebuah perusahaan namanya Microsoft. Yang Ibu suka ngetik Microsoft Word, PowerPoint, Excel, dan dia orang terkaya di dunia, duitnya triliun-triliun, mau direcehkan sahabat nunggal habis jadi budaknya. Dia adalah drop out dari Universitas Harvard. Bapak Ibu suka Facebook kan? Pemilik Facebook adalah drop out dari Harvard juga. Kalau pakai ukuran normal berarti si Pak Bill Gates dan si Mark Zuckerberg pemilik Facebook itu bodoh, gitu ya. Tedek bisa diatur, mijah, bisa diajar. Berarti Anda tidak boleh sekolah di sekolah kami. Padahal di setiap diri manusia ada keunikan yang harus ditemukan. Nah, itulah tugas Bapak Ibu selaku pendidik. Pendidikan itu akan jadi masalah jika kita mengeneralisasi manusia. Makanya semakin jumlah kelas muridnya sedikit itu semakin baik. Karena kalau guru bisa punya perhatian lebih spesifik terhadap si A, si B, si C, dan seterusnya. Jadi artinya saya sudah sampaikan ke Pak Eli, Pak Dinas Pendidikan, rumusnya cuma satu dari saya. Apa Pak Wali? Tidak boleh ada anak yang tidak sekolah di Kota Bandung. Tolong terjemahkan kalimat itu ke dalam apapun. Tidak boleh ada anak di Kota Bandung yang tidak sekolah. Di dalamnya berarti terkandung tidak boleh ada anak-anak jalanan yang tidak sekolah. Mau dia sekolah formal, tidak formal, itu namanya manusia, punya kapasitas otak yang harus diberi pendidikan. Ada disabilitas, dia juga harus bersekolah. Pak tidak siap, mari kita siapkan. Yang penting niat. Kalau Bapak Ibu tidak mau susah, jangan jadi pendidik. Tugas mulianya pendidik itu, tugas mulia pendidik itu adalah mengubah yang bodoh menjadi pintar, yang tidak bisa menjadi bisa, yang dulunya 0 menjadi 10. Tuh. Maka kepada para pendidik dan semua yang bergerak di bidang pendidikan, kemuliaan Bapak Ibu diukur pada keikhlasan kita mendidik anak. Mendidik anak itu harus dengan kasih sayang, itu kuncinya. Kita punya anak berdegong, diperbaiki tapi dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Saya juga dulu anak nakal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat wajah saya dari dekat, ini banyak codet-codet. Karena zaman SD-nya saya jarang Pak. Pernah mencuri genjer di sawah, dikejar anjing dan petaninya. Pernah digebrus di sini, pernah berantem penalti bola, pernah kecodet kus lampu teplok, kena jarum. Kan ibu saya kesabar gitu ya menghadapi Ridwan Kamil kecil yang dulu susah diatur. Tapi kan saya sekolah. Dengan pendidikan saya menemukan nilai-nilai. Oh gini kan nggak boleh, oh gini kan kudu ngantri. Saya dulu pernah dimarahi ayah saya dengan sangat luar biasa. Seumur hidup saya belum pernah melihat ayah saya marah. Gara-gara saya nyabut telepon umum. Cuman bahlah, karena telepon umumnya ayah gagangnya, ayah kalimat saya dibetot gitu. Terus dengan polosnya saya pasang jadi hiasan di kamar Cigadung. Cek saya mah keren, bahlah gitu. Ayah saya marah, dosen hukum lagi ya. Pokoknya mah begitu. Adik-adiknya masalah, itu kan melanggar hukum gitu. Tapi waktu dulu zaman masih baungnya,
masa gaya gitu. Karena saya belum bertemu dengan nilai-nilai logika itu. Jadi poinnya, disitulah letak pendidikan, menyuntikkan nilai-nilai dengan cara dan porsi yang berbeda-beda. Persis Bapak Ibu ini seperti dokter. Orangnya punya penyakit, beda-beda kadar dan masalahnya, obatnya juga beda-beda. Ada yang 3 kali 1, ada yang 1 kali 1, ada yang harus rutin check up dan sebagainya. Dalam pendidikan juga sama kira-kira demikian. Jangan pernah mengeneralisasi pendidikan kepada anak-anak itu. Nah, mudah-mudahan dengan semangat ini kita menyadari diri, tugas mulia kita menjadi pendidik itu sangat luar biasa. Bapak Ibu, saya ini adalah pendidik, PNS saya ini dosen. Kebetulan cuti jadi wali kota, kira-kira begitu. Tapi saya mengajari mahasiswa-mahasiswa saya. Bedanya itu. Nah, oleh karena itu rumus tidak boleh ada anak yang tidak sekolah di Kota Bandung dikombinasi dengan komitmen politik dari kami. Hari ini kurang lebih sudah ada 31 sekolah inklusif skala SD yang kami canangkan jadi rujukan. Ada sekitar 9 di level SMP dan ada sekitar 6 di level SMA SMK. Tapi mulai hari ini sampai nanti akhir masa jabatan saya nyatakan seluruh sekolah di Kota Bandung harus inklusif. Bagi yang masih bingung, mari kita bicara. Bagi yang ingin tahu kurikulum bagaimana menghadapinya, mari kita bicara. Bagi yang butuh fasilitas ini itu, mari kita bicara. Kalau masalahnya uang, kita bicara. Kalau masalahnya kurikulum tenaga pendidikan, kita bicara. Sehingga suatu hari saya akan bilang ada sebuah negeri yang namanya Bandung, di mana warganya bahagia lahir batin karena tiap tahun Persib juara. Juga datang ke sekolah-sekolahnya, semua sedang melakukan yang namanya pendidikan. Dan tidak ada yang seperti aib-aib yang lain yang bingung mencari sekolah seperti apa. Oleh karena itu, pada Kemendikbud juga dan timnya saya minta dukungan. Komitmen politik dari kami sudah sangat maksimal. Tolong kalau memang perlu, sementara yang lain masih wacana di Kota Bandung, Pokja sekolah inklusif ini sudah bergerak cepat. Saya juga baru lihat videonya luar biasa. Dan mudah-mudahan ini menjadi percontohan. Segala berita baik itu datangnya dari Kota Bandung. Jadi saya selalu berharap ada wartawan asing nanya, Mr. Mayor, what is Bandung? Saya bilang, Bandung is good news. Jadi saya ingin kalau dengar berita Bandung, kita jaga, insya Allah semua adalah berita-berita baik. Ya. Bapak Ibu, tolong di Google juga ya. Itu yang namanya CEO, orang nomor 1 perusahaan dari PT GI, itu dia berkursi roda. Dan dia menjadi salah satu CEO terbaik di Indonesia. Jadi fisik tidak ada halangan. Selama kita masih punya daya pikir dan logika, badan ini ngikut terhadap perintah otak dan pikir kita. Saya kira itu semangat dari kami selaku pimpinan Kota Bandung. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu orang-orang khair, orang-orang terbaik ini bisa bersemangat, kemuliaannya datang dari seberapa banyak anak-anak didik kita menjadi lebih baik, karena kaum yang beruntung adalah kaum yang hari esok lebih baik dari hari ini. Dengan begitu siapa tahu anak-anak inklusi kita suatu hari malah jadi pemimpin-pemimpin kita, karena kita menemukan metode-metode pendidikan yang baik, yang inklusif seperti ini. Saya kira itu saja. Mohon maaf, saya jadwal padat sekali. Hari ini ada 12 acara, baru 2, dengan ini masih ada 10 lagi. Jadi doakan sehat, karena Bandung memang banyak sekali tantangan dan masalahnya. Itu saja.
tetap semangat, kurang lebihnya mohon maaf. Dan dari Bandung untuk Indonesia, dari Bandung untuk dunia, kita buktikan dalam waktu singkat tidak ada lagi diskriminasi, bahwa semua bisa sekolah dengan sekolah inklusi di Kota Bandung. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Emil, ini adalah rangkaian para kepala sekolah yang menandatangkan Pak Kadis dari Komisi D dan banyak ya dari civil society. Nah saat ini Kang Emil di dalam sudah menyatakan bahwa sekolah siap dengan keberagaman. Statement dan share barangkali yang akan menjadi satu kebanggaan buat kami semua. Sekolah untuk semua, Bandung siap menjadi kota sekolah inklusif. Bandung, Bandung, inklusif. Mantap, sis. Ini jangan terjadi di peristiwa seperti ini. Hanya tanda tangan tapi langsung isi, langsung orang mewakili. AF itu Pak. Perempuannya nggak ada kan? Oh Kang Emil. Teh Ataliana mana? Oh ada kan? Kami mohon kepada Ketua DPRD Cepopong untuk sesi photo session sebagai dukungan pada Bandung sebagai kota pendidikan inklusif. Orang nomor 1 di Bandung sudah menerima keberagaman. Bapak dan Ibu kepala sekolah TK, SD, SMP dan SMA sudah bersiap dan hadir di sini menyambut keberagaman pendidikan. Education for all, pendidikan untuk semua. Maka Pak Edi, Pak Hidayat, Ibu Sherly, kita akan ambil photo session. Iya, Bandung. Tangannya Bapak dan Ibu ke atas, Bandung. Inklusif. Deklarasi Bandung, kota pendidikan inklusif. Di depan Ibu Bapak dinyatakan luar biasa oleh Kang Emil. Saya dukungan, dan ini adalah kanvas yang tidak berhenti di sini Kang Emil. Kita akan simpan, dan ini banyak kanvas-kanvas di belakang dukungan dari teman-teman dari civil society. Dan alhamdulillah wassalamillah. Cek. Baik Bapak dan Ibu, inilah persembahan kami. Selanjutnya Bapak dan Ibu untuk kembali ke tempat. Ada anak juara yang akan kami mempersembahkan sesuatu buat Cepopong, Kang Emil, Kang Gaga, dan dari Ketua Dewan dan para tamu undangan. Nora, ya, oke. Maka boleh sambil berjalan siap-siap. Ibu Sherly bisa di sebelah sini. Oke. Ya. Pak. Oke, maka. Ya, Pak. Segera Pak cara Ketua Yayasan Ibu Sherly untuk ngambil posisi di sebelah sini. Ya. Oke. Tolong untuk lihat. Baik Bapak dan Ibu, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sebelum inilah anak juara yang akan dipersembahkan kepada Bapak dan Ibu, ya. Halo Nora. Halo semuanya. Semangat. Assalamualaikum. Oh nyanyi apa Nora? Celine Dion yang berjudul The Power of Children. Inilah Nora.
strength of just I can. Let's grow together, people of all nations. There's nothing ordinary in the living of each day. There's a special part every one of us will play. Will the flame forever burn? Teach and listen, we must learn to bring us closer to the power of the dream. As the world gives us its best to stand apart from all the rest, it is the power of the dream that brings us here. Your mind will take you far. The rest is just your heart. You'll find your friend is all around creation. And every boy and girl as they come into this world, bring the gift of hope and inspiration. Feel the flame forever burn. Teach and listen, we must learn to bring us closer to the power of the dream. The world gives us and hope and peace. We pray that it will always be. It is the power of the dream that brings us There's so much strength in our hearts. Every moment, child and man. It's the moment that you think you can. You'll discover that you can. We'll never teach us. We must learn the power of the dream. Won't you listen, hope and peace? We pray that it will always be. The power of the dream that brings us here. Feel the teach us. We must learn the power of the dream. Semua Bapak dan Ibu berdiri. Ibu berdiri. Bandung! Inklusif baik! Bandung juara! Silakan untuk Jepang, Kang Emil bertabung bersama kita menyambut keberagaman kita dalam Bandung menuju kota pendidikan inklusif. Berakhir dan deklarasi Bandung inklusif sah di depan kita semua. Tidak ada lagi sekolah yang menolak, tidak ada lagi sekolah yang mengesampingkan, tidak ada lagi yang mendukung pendidikan. Kita akan bersinergi. Ya, kita ikuti bersama. I
Baik Bapak dan Ibu, saya pegang bendera merah putih. Ibu Pertiwi saat ini tidak menangis, betul-betul berbahagia sekali. Sekali lagi, pendidikan inklusif untuk Kota Bandung akan menjadi Indonesia inklusif, insya Allah. Terima kasih kehadiran Bapak. Bandung hari ini baru punya 16 sekolah inklusif SD, 9 SMP, 6 SMK dalam 3 tahun. Dimulai dari tahun ini sudah saya wajibkan semuanya. Oke? Jadi tolong dicatat bahwa semua sekolah di Bandung mulai tahun ini tidak boleh tidak menerima siapapun, khususnya mereka yang berkebutuhan khusus. Kalau sekolah-sekolah masih bingung kumaha carana, apakah ada kurikulum khusus apa, rujuklah ke si sekolah yang tadi, yang 1696 itu ya. Sehingga mereka pengalamannya bisa disadis. Tugas dari Pak Kadisdik adalah menjadikan Bandung kota percontohan di Indonesia, di mana 100% sekolah-sekolahnya sekolah-sekolah inklusif. Karena pada dasarnya manusia yang lahir ke dunia ini dia berbeda dan punya keunikan. Jangan sampai perbedaan keunikan yang tidak standar didiskriminasi oleh pendidikan yang tidak memungkinkan. Nah, itulah tekad kita, sehingga tidak ada lagi anak yang tidak sekolah di Kota Bandung. Inklusif di sini juga saya titipkan, termasuk anak-anak jalanan, anak-anak yang tercerabut secara ekonomi tidak bisa bersekolah. Pak, ada sanksinya Pak kalau menolak? Ya, kita rumuskan peraturannya dengan Pak Kadisdik. Kalau ada sekolah-sekolah yang tidak mau menerima dengan alasan yang tidak jelas, tentu kita beri ketegasan. Karena kalau negeri kan kita kontrol siapa kepala sekolahnya siapa. Kuotanya nanti didistribusikan, kita kan memeratakan pendidikan berbasis rayon. Artinya yang ideal itu anak sekolah dekat rumahnya, karena biaya termahal Kota Bandung kan biaya transportasi. Sudah dia dekat rumahnya, dia tidak diskriminatif karena semua boleh sekolah di mana saja. Kalau dulu kan karena keterbatasan dia yang berkebutuhan khusus kalau sekolahnya agak jauh, sekarang mau di mana saja sama. Kalau yang rujukan bisa, kenapa yang lain enggak? Kan gitu sederhana. Pak, guru-gurunya siapa? Ya, kan nanti dilatih. Dilatih terutama kesabaran, terutama cara. Bapak tadi mengatakan bahwa sampai selesai Bapak jabatan akan seluruh sekolah. Saya tidak mau punya hutang bahwa sekolah di Bandung punya problem. Insya Allah di zaman saya PPDB harus sempurna, fasilitas harus lebih baik, tidak ada anak yang tidak sekolah, itu mimpi kami. Oke.